Halo Sobat Periplusian. Wah ini kayaknya kurang terang nih ya. Saya agak gelap nih ya. Tapi udah nyala semua nih sebetulnya nih. Semoga, harus ini biar agak terang ya. Nah, pernah nggak sih terpikir bahwa selama 2 sampai 3 tahun belakangan itu istilah sandwich generation jadi topik bahasan di lingkaran netizen plus 62. Konsepnya simpel. Yaitu kita atau sebuah generasi itu berada seperti roti sandwich, berada di antara dua generasi atas dan generasi bawah, atau orang tua sama anak ya, seperti itu. Nah, jika generasi yang saya maksud ini adalah generasi Y atau generasi millennials, maka anggaplah teman-teman dari generasi milenial ini bertanggung jawab atas kestabilan generasi X atau orang tuanya dan kepastian masa depan generasi Z dan generasi A atau digital native. Nah, pada kali ini Peripus hadir dalam Book Carnaval untuk bagi-bagi voucher tepatnya. Ada 2 jenis voucher yang teman-teman di sini bisa langsung klaim, tapi terbatas ya kuotanya ya. Ada satu voucher yang kuotanya hanya 60 buah saja. Nah, saya belum bilang kodenya apa ya, nanti biar teman-teman siap-siap. Teman-teman, ada 2 jenis jenis voucher yang teman-teman bisa klaim, yang teman-teman bisa mendapatkan cashback up to 80%, maksimal 20.000 dengan minimal order 100.000. Jadi kebayang ya, teman-teman punya pilihan di wishlist atau di keranjang, ada buku yang teman-teman sudah mau beli, teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga minus 20.000 gitu kan ya, seperti itu. Nah, saya akan bacakan, teman-teman langsung sigap ya, pilih buku-buku yang sudah teman-teman pilih. Nah, yang pertama adalah voucher BKCB 80 atau Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Saya ulangi lagi ya, Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Cashback 80%, maksimal 20.000 untuk order minimal 100.000. Hanya untuk 60 orang saja. Jadi ada 60 kupon ya, 60 voucher ya. Bravo Kilo Charlie Bravo 80, oke? BKCB 80. Terakhir saya ulangi, Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Bagi teman-teman yang beruntung, lumayan ada potongan. Nah, lanjut kita soal ngomongin sandwich generation ya. Nah, generasi Y atau generasi millennials itu hadir di tengah-tengah brand yang menawarkan beragam added value. Mulai dari produk makan cepat saji sampai trustworthy jasa konsultasi. Mereka punya banyak pilihan untuk manifesting impian lewat beragam jalur pendidikan. Meski masih ada generasi manifesting ini ya, generasi Y ini yang makan bangku sekolah model tradisional, setidaknya sempat mengalami yang namanya sistem sekolah atau sistem pendidikan lebih terbuka. Oleh karena itu, tidak heran bahwa teman-teman generasi milenial ini lebih open mind. Nah, hal ini tentunya terasa bagaimana cara teman-teman dari generasi millennials itu memandang dan menata kehidupan, khususnya secara finansial. Platform untuk menata uang tidak hanya melulu soal store tunai, kita ke bank, bawa uang, isi belangko kan seperti itu kan ya, atau berbaris rapi, izin di jam kerja. Nah, artinya orang melakukan uang dengan cara yang berbeda, tidak melulu uang dibelanjakan dan ditabungkan, melainkan dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya. Misalnya, ada teori pembagian uang dalam penggunaannya, sekian persen untuk pendidikan, sekian persen untuk belanja bisa-bisaan, sekian persen misalnya untuk jalan-jalan, bahkan sekian persen dipakai untuk diputar agar dapat cuan. Nah, perubahan cara pandang ini terhadap uang tentunya itu pada akhirnya mengubah cara berlaku terhadap uang dan dengan uang itu sendiri. Nah, salah satu buku terlaris pada tahun 2021 ini kan saya ambil bukunya, teman-teman sudah tahu pasti nih, The Psychology of Money. Sang penulis si Morgan Housel mengubah paradigma tentang relasi antara manusia dan uang. Uang itu punya beberapa jenis nilai potensi untuk selalu hadir jadi alasan untuk berbahagia, alasan untuk membahagiakan orang ya, membelanjakan dengan barang-barang, beli mainan bagi teman-teman yang sudah punya baby atau punya
anak yang masih kecil lagi lucu-lucunya. Nah, uang juga jadi alasan kenapa kita tidak perlu datang ke kondangan sang mantan karena nggak punya uang kan ya. Nah, bahkan uang punya. Kita ngomong soal uang, kita ngomong soal cicilan, ngomong kartu kredit. Nah, teman-teman dulu terpikirnya kalau kredit atau utang itu untuk beli peralatan dapur ya, beli panci atau juga beli baju, beli peralatan makan. Nah, sampai saat ini pun kita bisa menggunakan uang atau kartu kredit untuk membayar tiket pesawat. Nah, bahkan dalam beberapa kesempatan teman-teman bisa menggunakan kartu kredit atau cicilan ini dalam bentuk pembelanjaan yang lebih spektakuler. Misalnya untuk makan di restoran tertentu, pasti ada promo-promo tertentu dengan kartu kredit. Nah, perlunya uang ini untuk membayar iuran, untuk membayar cicilan atau untuk mewujudkan impian. Nah, disinilah Morgan Housel bilang soal waspada. Bisa jadi hidup kita dikendalikan oleh keberadaan uang itu sendiri. Maka tidak salah buku ini menawarkan perspektif yang unik tentang uang. Morgan menawarkan banyak kisah yang mencerminkan relasi antara manusia dan uang. Soal kejiwaan tentunya, soal psikisnya, soal psikologinya. Bahwasanya ada yang butuh memiliki ya, ada orang yang butuh itu sebetulnya bukan soal uangnya, tapi pengen banget punya barangnya. Kenapa sih bisa pengen punya barangnya? Karena orang sekitar punya barang itu, sepeda misalnya, atau sepatu. Saya punya teman di sini ya, di Peripus ini, beli sepatu bukan karena butuh sepatu, tapi karena ada temannya yang suka jogging setiap sore, memakai sepatu tertentu, sehingga teman yang lain itu, wah aku juga pengen jogging setiap akhir pekan dengan sepatu yang teman saya gunakan. Sehingga kepemilikan barang itu bukan utama-utama pengen memiliki barang untuk sehat, beli sepatu lari, tapi karena teman dekatnya itu punya sepatu, sehingga menjadi sarana atau media untuk bisa semakin dekat dengan jogging bersama setelah pulang kerja tentunya ya. Nah, ini soal psikologi uang itu, psikologi memiliki barang, pengalaman memiliki. Si Morgan Housel dengan jelas mengatakan bahwa ada jenis orang atau kelompok orang yang menginvestasikan sekian persen untuk investasi di pasar saham agar suatu saat nanti dia bisa memiliki uang. Nah, apa sih yang dia beli? Menurut buku Psychology of Money itu yang dibeli adalah kepastian. Jadi kalau kita ngomong soal future atau masa depan, kita kan ngomong soal yang tidak pasti. Maka psikis kita butuh ketenangan, butuh ingin saat saya tua nanti ya, dengan raga yang sudah tidak lagi punya stamina yang sekuat sekarang, setidaknya saya punya jaminan akan kepemilikan uang. Maka soal investasi itu bukan soal memiliki uang dalam jumlah yang sangat besar, tapi menjamin bahwa nanti saat saya tua nanti saya sudah punya properti dan punya uang bulanan atau uang mingguan yang bisa saya belanjakan untuk bertahan hidup atau membuat dapur tetap ngepul. Nah, disinilah Psychology of Money lagi-lagi mengajak kita untuk melihat kembali soal kepastian masa depan, kestabilan, dan soal kenyamanan. Nah, ada pandangan yang bergeser dari buku ini. Saat kita bisa melihat sisi psikologis dari relasi antara kita dan uang ya, maka kita cenderung mampu mengendalikan uang. Tesis utama dari buku ini adalah, dari isi buku ini adalah bukan soal uang yang mengendalikan kehidupan kita, tetapi kita yang harus bisa mengendalikan uang atau mengendalikan kepemilikan atas barang dan uang itu sendiri. Maka melihat sisi psikologis relasi antara kita dengan barang ya dan uang itu jadi penting. Sebab hanya kita yang paling paham apa yang kita butuhkan. Hanya kita yang paling paham apa yang membuat kita nyaman. Hanya kita yang paling paham ini, itu, dan seterusnya nanti. Nah, disinilah kita baru berbincang soal literasi finansial. Nah, hari ini ada harga spesial diskon untuk buku Psychology of Money, plus teman-teman bisa juga menggunakan voucher BKCB 80 Bravo Kilo Charlie Bravo 80
teman-teman bisa mendapatkan cashback 80% untuk pembelian buku ini, karena buku ini sudah pasti di atas 100.000 minimal, maksimal potongannya 20.000, lumayan loh, 20.000 loh, seperti satu kali kalau kita beli ketoprak atau beli 2 porsi bubur ayam. Saya ulangi lagi ya, Bravo Kilo Charlie Bravo, Bravo Kilo Charlie Bravo 80 untuk 60 user atau 60 kupon. Jika kurang, nanti ditambah lagi voucher yang lain yang lebih banyak lagi jumlahnya, tapi nanti saya bacakan. Kita masuk ke buku yang kedua yang akan kita promo juga hari ini, yaitu siapa lagi kalau bukan kita bicara buku yang paling laris, Atomic Habit. Gara-gara mau di Ayunda menikah dengan Jesse Choi gitu kan ya, orang berpikir apa sih yang menjadikan si pangeran tampan ini bisa memikat hati mau di Ayunda. Nah, one of the reasons is about having a good habit gitu kan ya, memiliki habit atau kebiasaan yang baik. Banyak orang berpikir bahwa mengubah hidup itu artinya mengubah hal-hal besar. Namun si James Clear itu punya pandangan lain. Lagi-lagi dua buku ini berbicara soal pandangan, paradigma. Si James Clear punya cara pandang lain. Alih-alih kita berpikir soal hal-hal yang sangat besar, yang megaloman sekali gitu kan ya. Nah, James Clear itu berbicara soal hal yang sangat sederhana, yaitu bahwa hal yang besar itu tersusun dari hal-hal yang merupakan keputusan-keputusan kecil. Kata orang, otak kita itu tersusun, kata dia juga sejak dia, otak kita itu tersusun dari ribuan bahkan miliaran syaraf gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, syaraf itu muncul dari apa? Syaraf itu muncul karena kita menerima rangsangan dan kita memberikan respon, maka muncullah sistem syaraf itu atau syaraf sendiri. Nah, dalam buku ini dibahas ya. Jadi buku ini tidak sekedar buku self-help, tapi ada nuansa neuroscience-nya, ada nuansa ilmiahnya, ada nuansa genetikanya, ada nuansa kimiawinya gitu kan ya. Tapi tenang, tidak akan membosankan, justru karena banyak hal-hal sangat konkret dibangun oleh James Clear dalam narasinya. Nah, setiap sistem syaraf terbentuk, artinya kita sedang membuat keputusan. Keputusan apa? Keputusan saya bicara apa? Keputusan saya mengenakan baju apa? Keputusan saya mau berangkat ke kantor lewat rute mana? Keputusan ke kantor saya berangkat jam berapa? Keputusan saat saya melihat satpam di kantor akan saya sapa dengan bahasa apa? Nah, masing-masing keputusan kecil-kecil itu menjadi sistem syaraf yang mempengaruhi cara kita berpikir. Dan disinilah kita belajar membuat keputusan-keputusan kecil. Misalnya, kalau kita mau mengubah hidup kita bisa ubah dari hal-hal yang paling sederhana menurut James Clear. Simpelnya, biasa kita bangun jam 5 pagi. Sesekali kita bangun jam 4:55 atau 5 menit lebih awal. Biasa kita berangkat kerja pas jam 6. Coba kita berangkat kerja jam 6 kurang 2 menit. Nah, hal-hal seperti ini kita ubah. Misalnya kita kerja dengan sendal, lalu begitu sampai kantor kita pakai sepatu. Coba kita ubah, dari rumah kita udah pakai sepatu. Misalkan kita berangkat kerja dengan kaos gitu kan ya, lalu berkeringat sampai kantor kemudian diganti. Dan sesekali coba berangkat dari rumah dengan kemeja lengkap seperti itu, bahkan dengan celana panjang yang sangat rapi. Nah, itu hal kecil yang bisa kita ubah. Nah, makanya James Clear sangat jelas mengatakan ini adalah dual push up. Bagaimana ada sisi dari dalam kita ubah, tindakan praktis kita ubah, dan somewhere itu akan berkumpul, akan sering kita lakukan. Habit menjadi sesuatu yang lebih besar. Misalnya dengan kita berangkat lebih awal 2 menit ke kantor, kita akan tiba lebih cepat di kantor. Dengan kita lebih cepat tiba di kantor, kita bertemu dengan orang-orang yang lebih punya senyum yang segar. Kita bertemu orang-orang yang datang duluan.
Kita masih punya waktu untuk ngopi, sehingga hari itu kita isi dengan bekerja penuh energi karena kita ngopi dulu. Kita masih punya waktu untuk cuci muka begitu di kantor, sehingga kita bisa lebih fresh, tidak bau matahari dan tidak kena kepulan asap ya. Kita masih punya waktu untuk hahihi, menyapa satpam, menyapa teman, sehingga kita bisa membawa vibe lebih positif. Jadi dari hal kecil, bangun lebih awal 5 menit, berangkat kerja lebih awal 2 menit, kita bisa menemukan banyak hal sebelum kita mulai bekerja. Disinilah James Clear mau ngomong soal atomic habits. Ini sebuah terobosan. Dan pada hakikatnya melakukan perubahan yang sangat remeh ini dapat tumbuh menjadi hal-hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Misalnya nih ya, dengan teman-teman berangkat lebih pagi sampai lebih pagi, teman-teman lebih semangat karena sempat cuci muka gitu. Cuci muka dengan apa ya? Dengan Pond's atau dengan Garnier gitu kan ya. Ini kan sambil di endorse kan ya. Nah, misalnya lebih celing, orang melihat teman-teman menyapa, wah tumben hari ini sangat-sangat berkilau gitu kan ya, sangat-sangat kinclong gitu kan, sehingga kita merasa kita disapa. Begitu kita merasa disapa, kita bekerja lebih semangat. Yang harusnya kita bisa bekerja mengerjakan something selama 2 jam, tiba-tiba karena semangat 1 jam. Sehingga dalam 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12 office hour gitu misalnya ya, kita bisa mengerjakan yang awalnya kita hanya bisa mengerjakan 2 hal, kita bisa mengerjakan bahkan sampai 10 hal. Artinya bos kita, manajer kita, profesor kita lebih senang, performa kita lebih baik, dan syukur-syukur kita bisa dapat insentif tambahan yang lebih besar lagi. Sekarang teman saya ada pesan. Oke. Nah, saya akan bacakannya. Voucher yang kedua. Voucher yang kedua ini adalah voucher potongan ya, sama cashback up to 80%, maksimal 20.000. Bedanya apa? Bedanya ada 100 buah voucher yang sama. Teman-teman bisa menggunakannya untuk membeli buku Atomic Habits ini ya, yaitu BK80VC atau Bravo Kilo 80 Voltus Charlie. Saya ulangi lagi ya, Bravo Kilo 80 Voltus atau Vespa bisa ya, Charlie. Terakhir saya ulangi, minimal order 100.000, teman-teman dapat cashback up to 80% dengan maksimal potongan 20.000, yaitu Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Terakhir, Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Langsung di bawah ini teman-teman bisa pilih buku-buku apa saja, misalkan yang sudah kita incar, yang murah-murah, langsung klik, atau buku ini Atomic Habits dan Psikologi Money, langsung belanja dengan harga spesial untuk hari ini, bukan karnaval, dan teman-teman bisa menggunakan voucher tadi. Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Nah, kita kembali lagi ke buku ini ya. Ada beberapa hal sederhana dan trik-trik yang disampaikan oleh James Clear. Dia ngomongnya soal aturan 2 menit. Nah, lucu ya. Banyak hal bisa kita ubah dalam waktu 2 menit. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih ada banyak peraih medali emas Olimpiade? Kenapa sih ada banyak orang bisa jadi CEO terkemuka? Kenapa sih ada banyak ilmuwan yang bisa menemukan ini, itu termasuk soal menemukan vaksin gitu ya, vaksin untuk COVID ya. James Clear bercerita bahwa orang-orang hebat ini bisa sampai menang Olimpiade atau bisa sampai jadi CEO sebuah perusahaan startup besar gitu ya, atau bisa jadi ilmuwan yang bisa menemukan ini itu mereka melakukan perubahan-perubahan kecil dalam setiap detiknya atau setiap menitnya. Maka disinilah aturan 2 menit. Coba teman-teman, kayak sekarang nih ya, sambil nonton Tokopedia Play ini kan ya teman-teman, kita kan ada di 30 menit ya Tokopedia Play. Coba teman-teman selama menonton ini, teman-teman sisipkan waktu 2 menit untuk mendengar sebuah kutipan ya. Saya baca kutipan. Teman-teman sempatkanlah dalam 1 hari 2 menit untuk membaca
sebuah kutipan. Saya akan bacakan sebuah kutipan dari mana ya? Saya coba cari kutipan dari buku Atomic Habit. Kutipannya simple. Coba teman-teman sambil nonton, teman-teman hafalkan. Ini hanya satu kalimat sederhana ya. The problem wasn't knowledge, but the problem was consistency. Coba teman-teman hafalkan ya. The problem wasn't knowledge. The problem was consistency. Masih belum 2 menit. Sampai 2 menit kita hafal ya. The problem wasn't knowledge. The problem was consistency. Yang menjadi masalah itu bukan pengetahuan, tapi konsistensi. Ini salah satu quote yang ditulis oleh James Clear di halaman 184. Wow, 184. Dia punya satu kalimat sangat-sangat sederhana, pendek. The problem wasn't knowledge. Permasalahan itu bukan soal pengetahuan, tapi soal konsistensi. Coba teman-teman setiap 2 menit, setiap harinya itu menghafal kalimat itu. Perkara itu bukan soal aku tidak tahu, tapi soal konsistensi. Nah, disitulah kemudian buku ini menjadi menarik. Atomic Habit, buku pilihan dari banyak New York Times bestsellers, bicara soal yang sama. Goodreads juga rekomend buku ini, Amazon apalagi, bahkan Periplus pun melekatkan Periplus book choice untuk Atomic Habit dan temannya, Psychology of Money. Teman-teman bisa mendapatkan 2 buku ini dengan harga spesial selama periode Book Carnaval ini dengan 2 jenis voucher. Saya baca lagi ya vouchernya. Voucher Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Teman-teman bisa mendapatkan diskon up to 80% dengan maksimal potongan maksimal 20.000 untuk minimal order 100.000. Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Nah, ini 2 buku yang kita bahas hari ini ya. Atomic Habits dan The Psychology of Money. Saya masih punya buku lagi. Buku yang kata teman saya punya teman. Dia mendatangkan buku ini. Buku Chainsaw Man dari Viz Media, volume 11. Katanya ini volume terakhir, finale. Dia ngomong soal apa sih yang benar di buku ini? Ya karena si tokoh utama ceweknya, saya lupa namanya, Makima, si tokoh antagonisnya itu akhirnya, saya nggak mau spoiler, tapi buku ini adalah buku finale Chainsaw Man. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin seperti Jujutsu Kaisen ada seri nolnya? Nah, menjadi sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta komik ya, bahwa Chainsaw Man ini akan menjadi ending yang sangat apik, karena disinilah dia langsung berhadapan dengan si Makima. Kita lihat apakah Denji di buku ini, di volume Denji berhasil mengalahkan Makima. Kita nggak ngomong soal happy end story atau happy ending ya, kita ngomong soal this is the very very nice comic to have. Ada banyak komik yang kamu bisa lihat di Periplus, komik Spy X Family, Jujutsu Kaisen, dan beragam komik lainnya. Komik Demon Slayer, Kimetsu Yaiba, saya lupa gimana cara mengejanya. Tentunya teman-teman bisa melihat di bawah ini dan bisa membeli dengan harga yang sangat-sangat affordable dengan voucher Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Atau jika masih ada yang lain, jika masih ada tersisa, masih ada voucher yang pertama yaitu BKCB 80 atau Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Saya ulangi lagi, ada 2 jenis voucher. Yang pertama adalah Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Voucher yang pertama ya, hanya 60 buah tuh ya. Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Jika sudah habis, kalian bisa pakai Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Terakhir, Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Dan kita masuk ke buku yang paling terakhir, yang legendaris, yaitu It Ends with
Siapa sih yang nggak tahu buku ini? Siapa sih yang nggak tahu Pulling Over? Ini buku yang meraja sepanjang tahun 2021. Berkisah fiksi ya. Kalau kita lihat di Instagram, orang-orang melihat buku ini sebagai salah satu buku panduan atau bukan sih, buku contoh pentingnya seseorang itu bisa move on dari toxic relation. Toxic apa sih gitu kan ya? Toxic relation itu apa sih gitu ya? Bayangkan teman-teman punya sebuah relasi yang teman-teman bibliobesti ini yang sedang nonton ini, relasi yang teman-teman pikir saling membantu, saling mengembangkan. Pasangan, kita punya pacar, kita punya pasangan hidup, kita punya sahabat. Teman-teman selalu merasio bahwa, wah ini teman sahabat terbaik saya, pasangan saya yang terbaik, pacar saya, the best girlfriend, the best boyfriend I ever had, itu kan ya. Padahal selama menjalani hubungan, teman-teman mengalami yang namanya banyak hal harus direpress, ditahan. Sejak pacaran sama si ini, gue nggak boleh makan itu, gue nggak boleh main kesini, gue nggak boleh ngobrol sama si itu, gue nggak boleh nonton film jenis ini. Pernah nggak sih mengalami itu? Pernah nggak sih mengalami saat teman-teman punya pasangan, teman-teman malah lebih banyak dilarang daripada dibuat senang. Nah, itu adalah part terkecil dari toxic relationship. Dan di buku ini, Riley, dan Atlas itu mengalami atau menghadapi dengan situasi yang sangat-sangat dibilang toxic relationship. Makanya it ends with us. Saya nggak akan ngobrol buku ini terlalu panjang karena teman-teman bisa lihat reviewnya dan sangat gak asik ya kalau kita nge-review cerita ini ya. Yang menarik adalah buku ini punya sequelnya, yaitu It Starts With Us yang akan rilis pada November nanti. Jadi ada dua buku yang saling menjawab, It Ends With Us dan It Starts With Us. Mungkin buku It Starts With Us itu akan menjawab semua teka-teki Lily dan Atlas di buku ini. Bayangkan teman-teman sudah gede gitu kan ya, terus reunian ketemu mantan gitu ya, padahal teman udah punya pasangan gitu, udah mau nikah, mau tunangan atau udah nikah gitu kan ya, tiba-tiba ketemu mantan gitu, kok mantan lebih cakep ya, lebih menarik ya itu kan ya. Nah disitulah kemudian apa ya, percik-percik toxic relationship itu bisa berawal dari situ. Makanya teman-teman bisa langsung beli buku It Ends With Us atau koleksi Colin Hoover lainnya di Tokopedia Periplus Official Bookstore Tokopedia dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, terlebih karena ada promonya dengan kupon atau voucher Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. It Ends With Us bisa teman-teman miliki dengan potongan sampai 20.000 cashback 80% dengan kode Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Dan kita sudah di acara. Terima kasih teman-teman sudah ngobrol bareng Periplus Official Bookstore di Tokopedia. Kita ngomong soal Morgan Housel, kita ngomong bareng James Clear, kita ngomong bareng Colin Hoover, kita ngomong bareng si pencipta Katsuki Fujimoto dari Chainsaw Man yang edisi finale itu. Tapi kalau teman-teman lagi pusing, gue pengen beli buku, tapi pengen buku yang murah apa? Nah, buku murah dan berkualitas. DP Designing Spaces. Bagi teman-teman yang pengen punya koleksi biar rumahnya lebih cakep gitu ya, bisa beli buku ini. Ini buku yang sangat tebal. Wow, buku ini bisa jadi hadiah loh. Asli jadi hadiah. Harga terjangkau banget ya. DP Design. Saya punya teman saya. Apa nama saya mas? 120.000 rupiah saja bisa jadi hiasan ya. DP Designing Space ini jadi hiasan di rumah ya. Saya lihat dulu. Dari 797.000 diskonnya 85%. Langsung nih diambil, di check out nih ya. Di check out sekarang ya. Di check out sekarang nih ya buku ini ya. 120.000 teman-teman beli buku ini pakai kode voucher Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. 120.000 doang nih. Teman beli
bawa ke kantor, pasang. Bagi anak kosan, beli, check out, langsung pasang di kosan atau di kantor. Isinya mungkin kamu bukan arsitek atau interior design, tapi lihat gambar-gambar di dalamnya itu bikin kamu sejuk. Manifesting kalau kata orang zaman sekarang, siapa tahu teman-teman nanti begitu sudah sukses jadi supervisor dan manager bisa punya rumah dengan interior seperti ini. Ingat ya, Rp120.000 buku ini ya, DP Designing Space. Jika kamu bukan interior design, anggaplah buku ini sebagai buku manifesting. Siapa tahu nanti berkeluarga bisa punya rumah yang seelok rumah di dalam buku ini. Rp120.000 saja, diskon dari Rp790.000. Apalagi pakai voucher tuh, B Bravo Kilo 80 Vespa Charlie. Atau bagi teman-teman yang suka masak, nih, ini nih, contemporary wedding cakes. Ini paling pas untuk jadi hadiah bagi yang mau nikah. Nah, bisa juga nih. Harganya cukup murah ya. Murah banget harganya nih, dan sangat-sangat menarik. Oke, sampai segini Perimin menemani Tokopedia Play. Jangan lupa ya, check out atau add to wishlist atau add to chart ya. Dan ingat ya, Bravo Kilo 80 Vespa Charlie atau Bravo Kilo Charlie Bravo 80. Cashback maksimal Rp20.000. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Terima kasih. Say hello.